Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Adamas. Jadi drama Adamas ini menceritakan tentang sepasang saudara kembar yang bekerja sama untuk memecahkan misteri pembunuhan ayah tiri mereka 22 tahun yang lalu. Jadi ketika mereka masih kecil, ayah tiri mereka ini meninggal dan meninggalnya itu dengan cara yang tidak wajar gitu teman-teman. Nah, drama ini bergenre thriller dan juga misteri yang dibintangi oleh Jisung, So Ji Hye dan juga Lee Suk Kyung. Sementara di drama ini si Jisung ini memiliki dua peran, yaitu sebagai Ha Wo Shin dan juga sebagai Song So Hyun. Jadi mereka berdua ini merupakan saudara kembar yang menjalani kehidupan berbeda. Jadi Wo Shin bekerja sebagai seorang novelis misteri lari, sedangkan So Hyun merupakan jaksa di kantor kejaksaan distrik pusat. Nah, Adamas ini merupakan kata dalam bahasa Yunani yang berarti tak terkalahkan, yang juga merupakan asal dari kata berlian. Jadi nanti mereka di sini berusaha untuk menumbuhkan adamas, yaitu tongkat yang memiliki batu berlian, di mana tongkat ini akan menjadi bukti tentang kasus pembunuhan ayah tiri mereka gitu teman-teman. Nah, dalam poster resmi dalam drama ini tertulis mencuri adamas panah berlian yang berdarah. Nah, hal tersebut menyeratkan perjalanan berbahaya yang harus dilalui oleh saudara kembar, yaitu Ha Wo Shin dan juga Song So Hyun dalam mengungkapkan kebenaran. Adamas yang berarti tak terkalahkan ini nantinya akan menjadi benang merah dari keseluruhan kisah misteri ini. Nah, ini dapat kalian lihat ya. Di sini ini adalah So Hyun, jadi ini adalah si jaksa itu teman-teman. Memang tidak mudah karena di sini dia menghadapi beberapa masalah. Jadi si lawannya ini dia tuh bernama Lee ya. Dia sebenarnya adalah dalang di balik kejahatan semuanya, dan dia tahu bahwa si anaknya Lee Chang Woo, jadi ayah kandungnya mereka itu bernama Lee Chang Woo. Nah, si ayah kandungnya ini kemudian yang dituduh membunuh ayah tirinya mereka gitu teman-teman. Nah, ayah kandung mereka ini akhirnya divonis hukuman mati atas tuduhan pembunuhan ayah tiri mereka. Makanya di sini Wo Shin dan juga So Hyun mencoba untuk membuktikan fakta sebaliknya, karena ternyata ayah kandung mereka ini tidak bersalah gitu. Mereka tahu kalau ayah kandung mereka tidak bersalah, jadi mereka itu berusaha untuk menemukan bukti agar bisa membebaskan ayah kandung mereka gitu teman-teman. Nah, si musuhnya ini dia itu tetap ingin menyalahkan si Lee Chang Woo, yaitu si ayah kandungnya itu gitu teman-teman. Tapi dia ini juga diperintah gitu, ada seseorang di atasnya dia yang lebih memiliki power gitu, yaitu yang pemilik grup Haesung. Nah, jadi di sini si saudara kembar ini akan melewati banyak banget rintangan. Nah, dalam perjalanannya ini mereka nantinya akan menemui rahasia-rahasia gelap dan mengalahkan orang-orang yang berkuasa untuk membuktikan bahwa ayah mereka yang tidak bersalah. Bahkan si Wo Shin itu sampai menyusup ke dalam rumah si pemimpin Haesung itu teman-teman, yang punya power besar itu. Nah, katanya yang berada di dalam rumah itu benar-benar nggak boleh berhubungan dengan orang yang ada di luar, jadi nggak boleh ada kontakan sama sekali gitu teman-teman. Jadi keluarga mereka yang ada di luar rumah itu bahkan nggak akan tahu bagaimana kondisi ketika si orang tersebut masuk ke dalam rumah itu gitu teman-teman. Saking kerahasiaannya itu dan keamanannya itu ketat banget. Nah, jadi di sini si Wo Shin dan juga So Hyun ini meskipun mereka memiliki fisik yang sangat mirip, tapi kepribadian dan pendekatan mereka dalam menyelesaikan masalah itu jauh berbeda. Jadi mereka mencoba memecahkan kasus ayah mereka dengan perspektif yang sering bertolak belakang. Nah, dalam proses investigasinya mereka bertemu dengan En Hyo Soo yang diperankan oleh So Ji Hye, istri dari putra tertua grup Haesung. Nah, sebagai satu-satunya anak perempuan dari direktur sebuah rumah sakit, ia merasa kebebasannya terkekang sepanjang hidupnya. Nah, akhirnya dia memilih untuk melawan keluarganya dengan membantu Wo Shin secara diam-diam. Jadi di dalam rumah itu si Haesoo ini kemudian bertemu dengan si Wo Shin itu teman-teman. Terus
akhirnya dia berusaha untuk menolong si Wushin untuk mendapatkan ada emas itu. Nah, selain itu ada pula seorang wartawan media sosial yang bernama Kim Soo-hye, diperankan oleh Lee Soo-kyung, yang menyimpan sebuah rahasia terkait dua saudara kembar itu. Nah, dia itu juga sangat peduli dengan keadilan sosial, sehingga dia seringkali menulis laporan tentang ketidakadilan. Nah, di sini jadi ini adalah Soo-hyun. Soo-hyun itu sering banget teman-teman mengalami luka-luka, mengalami kendala yang tadi dia bertengkar dengan musuhnya itu sampai lehernya diikat, terus ini dia juga terkena bom gitu teman-teman. Nah, ini dia adalah si Soo-hye tadi itu. Jadi si Soo-hye itu ingin melihat kondisinya si Soo-hyun gitu, karena kan dia peduli banget kan kepada si Soo-hyun. Namun atasannya itu tidak membolehkan dia keluar karena sangat berbahaya gitu. Jadi ada penyusup yang mengetahui keberadaan mereka. Ini adalah sebuah peringatan. Jadi penyusupnya itu kan tahu keberadaannya si Soo-hyun dan dia langsung mengebomnya. Nah, jadi si ketuanya, si pimpinannya ini takut ketika mereka keluar, si penyusupnya, si mata-matanya ini akan tahu keberadaan mereka dan akan melakukan hal yang sama gitu. Makanya mereka benar-benar nggak boleh keluar dari rumah itu, dari gedung itu gitu teman-teman. Nah, jadi ini si Soo-hyun yang ditemukan tergeletak terkena bom. Dua rekannya yang lain itu meninggal ya, ini salah satu rekannya yang meninggal karena bom itu. Nah, si Soo-hyun dia tuh bisa diselamatkan meskipun terkena bom karena dia menggunakan, sebelumnya itu dia menggunakan anti bom gitu teman-teman. Jadi dia hanya mengalami beberapa luka-luka yang tidak cukup parah dan tetap selamat gitu, meskipun awalnya dia mengalami gagal jantung. Nah, jadi ini adalah wanita pembunuh bayaran. Dia itu sangat menikmati ketika dia melihat orang di depannya meninggal dengan cara yang tidak biasa gitu teman-teman. Di sini dia yang mengebom si Soo-hyun ini. Jadi si Soo-hyun ini tiba-tiba ditelepon kan dan dikabari bahwa di sini ada rekan kerjanya. Ketika dibuka bagasinya, ternyata rekan kerjanya itu sudah meninggal dengan kondisi yang sangat memprihatinkan banget. Di sini Soo-hyun itu sampai shock, gemetar melihat rekan kerjanya seperti itu. Dan ketika mengangkat teleponnya, si wanita ini hanya berkenalan tentang dia itu siapa dan langsung meledakkan bom ke si Soo-hyun ini dan juga rekan-rekannya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.